Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bunga, NIM 129180440. Sini saya sebagai asisten pendahuluan oceanografi di modul ketiga yaitu pasang surut dan parameter meteorologi. Di bagian pertama ini kita akan mengerjakan pekerjaan dan pengolahan data pasang surut dulu ya. Nah, pasang surut ini terbagi dari 8 section. Nah, mungkin di video pertama ini saya membaginya jadi satu segmen dulu, karena bagian-bagian dari tiap segmennya itu ya bisa dibilang agak banyak dan agak rumit. Santai aja, nanti kita bakal kerjain bareng-bareng ya. Oke, lanjut. Di sini kita ada data tahun 2016 dan 2017. Nah, data ini itu berada di Pulau Pari, ambil di Pulau Pari. Nah, ini elevasi ini tuh udah elevasi pasang surut dari elevasi muka laut yang udah dikoreksi dengan MSL dan sudah melalui filtrasi atau filtering. Nah, baru didapat hasil dari elevasi pasang surut. Nah, waktunya ini tuh tahun 2016 diambil bulan November. Ini bulan ya. Yang bagian ini bulan, bagian kedua ini tanggal dan tahun. Nah, gitu juga di tahun 2017. Dari satuan dalam meter, sudah dalam meter ya. Dan untuk pembagian pengolahan datanya itu adalah, nah ini, kelompok ganjil itu dapat tahun 2016, sedangkan kelompok genap itu tahun 2017. Oke ya. Nah, kita langsung lanjut ke segmen yang pertama di video ini ya, section 1 ya. Pengolahan data. Nah, pertama kita harus menginput data elevasi ke dalam tabel section 1 ini. Misal tadi kalau ada yang dapat di tahun 2017 ya, kelompok genap berarti ambil datanya dari tanggal 17. Maksud saya pukul 17. Ya, salah, sorry. Pukul 17 sampai pukul 4. Berarti dari sini sampai sini. Terus di copy, jangan lupa kok di kopinya itu ditranspose. Jadi mengubah kolom menjadi baris gitu. Bisa lah ya harusnya. Kemudian udah di-input, lalu kita mengisi informasi mengenai daerah kajiannya, terus mengenai lokasi, koordinat, lintang bujurnya, terus bujur waktunya dihitung dari Greenwich. Nah, nanti kita juga mengisi waktu transit bulan. Nah, caranya akan dilakukan lebih lanjut ya. Diisi dulu lokasinya di Pulau Pari berarti. Koordinatnya ini udah tertera ya. Nanti bakal dikasih juga koordinatnya. Nah, kalau untuk hari tengah ini, misal ini di tahun 2016 ya. Nah, ini kan ada data jam dari jam 5 sampai jam 4 besoknya ya. Nah, terus tengah-tengah dari data ini tuh pada hari, pada tanggal, bulan, dan tahun berapa. Nah, nanti kalian bisa isikan ke sini. Nah, tim CAP ini itu memakai GMT, harusnya GMT plus, sorry. Nah, gitu ya. Karena di Pulau Pari ini memakai waktu Indonesia Barat, berarti dihitungnya dari waktu Greenwich itu plus 7. Nah, terus untuk mengisi waktu transit bulannya, kalian harus buka laman yang ada di modul ya, yang ini. Kita buka dulu, bentar. Oke, udah. Ini diklik yang spesifik, kemudian ditulis nama lokasinya, nama daerahnya. Terus ini pilihannya, kalian bisa lihat aja, terus masukin latitude, longitude-nya. Jangan lupa ini di selatan dan di
timur. Pakai +7, gunakan use daily light time, yes. Kemudian di bagian ini, kalian pilih sun and moon position. Nah, isi tadi hari tengah kalian, yaitu 7 November yang tadi sama. Kemudian kalian display, kalian lihat waktu transit bulannya. Nah, ini kalau misalnya transit bulannya ini lebih dari 13.00 itu dikurangi sebanyak 12 jam 25 menit. Berarti ini 17.35 menit. Berarti dikurang 25 menit berarti jamnya 5-10 menit gitu ya. Oke, karena tadi 5-10 menit ya. Jadi di sini diisi waktu transit bulannya 5-10 menit. Kemudian kita lanjutkan ke bagian tabel bantuan yang ini. Yang ini ya. Lanjut. Mengisi hari tengahnya dulu, yaitu tanggal 7, 11, 2016. Nah, kemudian kita hitung T-nya. T itu rumusnya yang ada di sini. Sebelumnya kita isi dulu D dan I-nya. D itu jumlah hari yang dihitung dari bulan Januari pukul 00 sampai hari tengah pada tahun datanya, yaitu 7 November kan. Itu sebanyak 311 hari. Kemudian I itu adalah jumlah tahun kabisat yang terhitung dari tahun 1900. Ya, sebanyak 29 dari tahun 2000 dari tahun 1900 sampai 2016 itu 29 jumlahnya. Setelah D dan I itu sudah, berarti kita tentukan dan hitung T-nya dengan rumus ini. Bisa harusnya sangat gampang. Kemudian selanjutnya kalian akan menghitung SHP-nya menggunakan persamaan ini. S ini dengan T-nya udah ditentukan tadi, kemudian ada H. Oke, tidak ada masalah. Ini P. Ini rumusnya. Dan tadi setelah menghitung S, H, dan P, ya, dengan rumus-rumus yang ada di modul ini, kemudian kita hitung C per R. C per R itu menggunakan rumus yang ada di sini. Agak panjang. Nah, ini rumus ini disesuaikan dengan format Excel kalian. Kalau misalnya cos harus pakai radians dulu. Gitu. Kalau R hitungnya dengan rumus yang ini. Kemudian ada P, persamaan P itu dengan A per R ini. R itu adalah jarak bumi bulan pada waktu pengambilan data, sedangkan A itu radius bumi, yaitu nilainya yang udah ditentukan. Kemudian kita masuk ke segmen terakhir pada segmen 1 ini, itu menghitung horizontal parallax, yaitu dengan P mengalikan dengan 3600. Seperti itu, sekian di segmen 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.